Allah bukan sekedar nama yang terucap di bibir, bukan Tuhan yang kau agungkan dalam ritual. Tiada huruf dan tiada suara, itulah Dia, Zatul Haq, zat itu sendiri. Sebelum awal disebut awal, sebelum kata tidak ada itu ada, hanya Dia semata. Dari kata Allah, dari alif lam lam ha. Salam sang sejati. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Bukankah firman itu telah jelas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah itu esa. Atau Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah, tiada Tuhan selain Dia. Lihatlah, nama dan yang empunya nama adalah samudra yang esa. Nama adalah pintu dan zat adalah tujuannya. Lalu mengapa kita begitu sibuk mempertengkarkan nama yang terukir di pintu, sementara kita belum pernah melangkah masuk ke dalamnya? Lalu, siapakah Muhammad? Apakah beliau adalah manusia di Madinah yang telah tiada? Itu baru baginda Muhammad bin Abdullah dalam rupa jasmani yang lahir dan wafat. Sekarang, mari kita renungkan. Sebelum Adam mengukir dosa dan bertaubat, dengan nama siapakah ia bersimpuh? Muhammad. Itu berarti sebelum tanah Adam terbentuk, hakikat Muhammad telah ada. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang membuka, dan Dia pula yang menutup. Para nabi dari waktu ke waktu, hakikatnya adalah pancaran daripada samudra Muhammad hakiki ini. Makanya, mana mungkin engkau yang dirahmati masih hidup, sementara sumber rahmat itu sendiri, rahmatan lil alamin, telah mati. Renungkan firman ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah ada di dalam dirimu. Muhammad bukan hanya sejarah, Dia adalah ruh yang hidup. Syahadat itu bukan sekedar aku bersaksi bahwa Rasulullah, tetapi harus dilengkapi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Muhammad ada Muhammad yang lahir dan yang batin, yang jasmani dan yang hakiki. Saudaraku, sang sejati, jangan memenjarakan Islam dalam sekat-sekat abad ke-6. Islam itu universal. Alif, shin, lam alif, mim. Alif, zatul haq. Shin, salam, selamat. Lam alif, la ilaha illallah. Mim, Muhammadur Rasulullah. Jika dirangkai, Allah menyelamatkan mereka yang memelihara diri lahir dan batin dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah untuk jiwa, Muhammad Rasulullah untuk raga. Jadi Islam adalah ajaran untuk terus memelihara kesucian diri. Makanya, adilkah jika manusia berakhlak dengan akhlak yang mulia karena lain cara ataupun ritual, kemudian kita lemparkan cap sebagai kafir? Sungguh, Islam tak sesempit pemahaman kita selama ini. Kita agungkan Al-Quran sebagai kitab suci,
lembaran kertas dan tinta, padahal ia hanya bayangan. Al-Quran yang hakiki adalah Al-Quran yang hidup, yang bernafas dalam diri manusia. Berbicara tentang manusia berarti berbicara tentang alam semesta, dan itu juga berarti berbicara tentang hakikat ketuhanan, karena semuanya terkait erat. Al-Quran yang hidup inilah yang harus kita tanamkan di dalam dada. Jika ia hanya soal kata-kata yang tertulis, tentunya semua orang yang bisa membacanya pasti menjadi wali. Tapi nyatanya, teori tak pernah cukup. Ada Al-Quran yang hilang, Al-Quran yang tersembunyi, Al-Quran yang hanya bisa ditemukan dalam praktek, dalam perjalanan, dalam pengalaman batin. Ia adalah firman Tuhan. Lalu apa yang terbesit di hatimu ketika mendengar Tuhan berbicara? Akhirnya, sholat. Mari kita pahami, Tuhan tidak butuh disembah. Jika kau menyembah sesuatu di hadapanmu, berarti kau telah menempatkan dia di dalam ruang. Padahal dia tidak bertempat, namun ada di mana-mana. Salat bukanlah ritual untuk Tuhan. Salat artinya hubungan. Ia adalah sarana untuk mendekat. Tuhan ingin dikenal, dan jalan untuk mengenalnya adalah dengan menyelami diri. Dan sholat adalah wadah untuk mengenali diri. Mengenal diri, maka kau akan mengenal Tuhan. Lalu jika kau telah sampai pada pengenalan itu, masih adakah jarak yang perlu didekatkan? Perintah sholat 50 waktu yang kemudian diringkas menjadi 5 waktu. Apakah itu hanya basa-basi? Ataukah justru itu sebagai isyarat bahwa hubungan dengan Tuhan harus terjadi setiap saat, di setiap detak jantung, di setiap helaan nafas? Bukan hanya 5 kali, tapi 50 atau 500, dan tentunya tak terbatas. Jadi, jangan kau kurung Allah dalam bingkai sebuah nama. Jangan kau kubur Muhammad dalam sejarah. Jangan kau sempitkan Islam dalam simbol-simbol dan ritual. Jangan kau paku Al-Quran pada kertas. Dan jangan kau batasi sholat pada gerak. Karena Tuhan sedang menunggumu di kedalaman rasa kesadaranmu. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam